Thank you. Ya, aman nih. Oke, ya kita akan lanjut kita punya materi di listrik statisnya. Jadi mudah-mudahan bisa selesai ini hari ya kita membahas tentang listrik statis. Nah, sekarang konsentrasi semua ke depan, Nil ya, oke. Tidak ada yang berkegiatan yang lain, letakkan semua alat tulis, konsentrasi. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Di Link Smart Oh iya, oke ya. Ya, sekarang kita flashback dulu ya. Kita kembali lagi dulu ke bagian awal untuk mengingatkan kembali. Wih, nggak mau ini jalan mouse-nya. Oh. Kenapa? Iya, dia nggak mau kembali nih. Bentar. Coba satu. Ya, oke, sudah mau ya. Ya, flashback kembali ya. Ini gambar itu tentang apa namanya? Ya ini seperti ini. Jadi ada lompatan bunga apinya. Nah, kalau kalian biasa tak kontak di situ, yaitu ada perpindahan listrik juga. Nah, ini materi yang kita akan pelajari ya. Muatan listrik itu udah ya, positif negatif. Yang belum kita pelajari itu adalah tentang energi potensial listrik, kemudian kuat medan listrik sama potensial listrik di dalam bola berongga ya. Kemudian nanti kita akan masuk lagi di rangkaian kapasitor ini ya. Masuk di kapasitor rangkaian seri dan paralel ya. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, energizer tahu alkalin. Ya, oke. Itu yang akan kita pelajari lebih lagi. Nah, ini kemarin. Kalian udah coba kan yang pakai balon? Belum. Hari ini bawa balon nggak? Bawa. Ya, sebentar nanti kita main balon ya. Jadi ini tentang Lu ke balon ini. Nah, itu balon musuh ditiup-tiup mainan itu. Balon yang ditiup, nanti kita gosok di sini. Oh, itu ditiup. Oh, bukan balon-balon yang dibikin dikasih bini-bini. Digosok di rambut, hancur nih. Nanti kasih anaknya Om Thomas saja itu. Ya, oke nah. Ya, nanti sebentar kita main-main. Oke. Ini kita next saja karena ini udah lewat. Nah, oh ya ini ya. Ingat ya, muatan satu elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Itu harus hafal. Nah, kemudian K ini ya, F itu kan sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kalau Q-nya sama berarti K, Q kuadrat per R kuadrat ya. Nah, K ini nilainya ya itu sama saja dengan 1/4 Pi epsilon 0 ya. Jadi nilai daripada K itu K-nya ya K0 kita sebut aja itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 ya. Nah, ini yang menghasilkan angka tadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, K0 ini adalah untuk yang di udara ya, di udara atau di dalam vakum. Jadi yang epsilon 0-nya jadi rumusnya di sini untuk F-nya itu kan sama dengan K, ini K0 ya, dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini jika muatannya itu berada di udara. Misalnya ini reaksinya adalah saling tarik menarik begini ya. Nah, tetapi kalau muatan ini kita bawa ke dalam tempat yang memiliki mediumnya di sini adalah ada di elektriknya ya, artinya menghantarkan listrik begitu ya. Nah, ini juga akan tarik menarik. Ini akan tarik menarik dengan gaya juga sebesar F. Nah, F-nya ini karena ini ada bahan, kita sebut aja B gitu ya, maka K-nya di sini berarti adalah K di dalam bahan. Jadi permitivitasnya itu bukan menggunakan epsilon 0, tetapi kita menggunakan E. Di mana E-nya itu sama dengan ER dikalikan dengan epsilon 0. Jadi rumus untuk di dalam bahan, F dalam bahan itu sama saja dengan 1/4 Pi epsilon ya, atau K dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Hanya saja K-nya di sini adalah 1/4
Pi epsilon. Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nilai dari epsilon ini itu sama dengan ER, kita kalikan dengan E0. Ya, dikalikan dengan E0, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. 1/4 Pi epsilon 0 itu adalah K0 tadi. Ya, K0 tadi. Jadi ini boleh ditulis 1/ER dikalikan dengan K0 dikalikan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini sendiri itu adalah F di udara, atau kita sebut dengan F0. Jadi untuk F di dalam bahan, maka F dalam bahan ini bisa kita tulis sama dengan apa? F di udara, atau kita sebut saja F0, itu dibagi dengan epsilon R. Ya, gitu. Seperti itu. Ini hanya ketambahan ini, atau sama saja ini. Ya, F dalam bahan itu sama dengan 1/ER dikalikan dengan F vakum. Itu kalau muatan-muatan itu ada di dalam medium yang di elektrik dengan permitivitasnya E itu, ya, epsilon. Oke? Ya, sekarang next lagi. Nanti kalau kalian memerlukan memerlukan PowerPoint-nya, Ibu bisa share, nggak apa-apa ya. Nah, ini kuat medan ya, kuat medan listrik. Ingat, dari positif keluar, negatif menuju ke dalam muatan ya. Nah, nilai E itu kemarin kita sudah tahu sama dengan F per Q0 atau sama dengan K per R kuadrat. Nah, ini rumusnya ya, kuat medan listrik. Nah, ini kalau kita menggambarkan arah garis-garis gaya listrik ya. Kalau garis-garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi kalau untuk di medan listrik muatan itu di positif keluar, di negatif itu masuk. Jadi akan terbentuk seperti itu. Nanti pada saat kita membahas tentang induksi magnet, kita akan main-main dengan serbuk besi, kemudian kita menggunakan magnet. Nanti kalian akan mengamati bagaimana kalau magnetnya utara dengan utara, lalu bentuk garis-garis gaya seperti apa, lalu kalau magnetnya magnet bentuk U, magnet ladam itu seperti apa, dan sebagainya. Kita akan main-main di situ lagi nanti ya. Tunggu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang flux dulu. Ini belum dibahas kemarin ya, tentang flux magnet. Flux magnet itu adalah banyaknya garis-garis gaya magnet yang masuk ke dalam suatu bidang. Jadi misalnya ini, atapnya kita nih ya, atapnya kita, plafonnya itu adalah bermuatan positif. Kalau muatan positif berarti kuat medannya masuk atau keluar? Positif. Keluar berarti turun ya, kalau ini kan ini ada di atas jadi turun. Jadi anggap ini meja-mejanya kalian itu adalah bidang yang akan ditembus oleh garis-garis gaya listriknya. Nah, banyaknya garis-garis gaya listrik misalnya yang menembus meja ini itu dinamakan dengan flux listrik. Nanti ada flux magnet juga di bab berikutnya. Nah, ini flux listrik. Nah, banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus meja ini itu adalah flux listrik. Jadi anggaplah bentuk mejanya misalnya ini ya. Nah, ini seperti ini ya, kita anggap ini mejanya. Nah, ini memiliki luasan adalah A. Luasnya itu adalah A ya, luas bidangnya ini A. Nah, itu kan menembusnya turun kan, garis-garis gaya listriknya. Jadi berarti ini. Nah, ini adalah E-nya nih. Ya, ini E-nya, kuat medannya yang menembus. Nah, lalu banyaknya garis-garis ini yang menembus pada luasan bidang ini itu dinamakan dengan flux. Flux itu sendiri dirumuskan sama dengan E dikalikan dengan A. Ini harus E-nya adalah E yang tegak lurus. Bukan E yang membentuk sudut, tetapi E yang tegak lurus. Kalau ini langsung tegak lurus, ini ya 90 derajat. Ini berarti sudah nggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan ini? Misalnya sudutnya seperti ini. Ini kan berarti membentuk sudut di terhadap meja. Kamu boleh bikin tanganmu seperti ini. Maka kita harus memproyeksikan ini supaya dia tegak lurus gitu loh. Ya gini, contohnya ini. Kita harus memproyeksikan E ini tegak lurus terhadap luas bidangnya. Berarti dia akan turun ke sini. Ya, ini tegak lurus. Ini kalau kita beri garis bantu, ya seperti ini. Maka dia akan tegak lurus. Atau mau diproyeksikan lagi ke sini boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ini adalah E yang sejajar. Ya. Jadi yang ini adalah E yang tegak lurus. Yang ini adalah E yang sejajar dengan bidangnya ini. Nah, sudutnya ini adalah theta terhadap garis vertikal. Sudut ini berseberangan dengan sudut ini, ya, berseberangan dengan ini. Maka di sini adalah theta. Nah, sekarang yang miring ini itu adalah E. Yang tegak lurus adalah E tegak lurus. Hubungan antara E tegak lurus dengan E dan theta itu kira-kira apa? Tegak lurusnya ini ada di sini nih. Ya. Ini berarti sisi apa ini? Yang E ini. Sisi miring. Kemudian yang di sini sisi apa? Yang tegak lurus.
E tegak lurus, sisi samping. Sami. Sin atau cos? Cos, oke. Berarti cos theta sama dengan E tegak lurus, kita bagi dengan E. Maka E tegak lurus sama dengan apa? Nih, ini boleh ditulis per satu kan? Kali silang. Sama dengan E dikalikan dengan cos theta. Nah, fluksnya di sini kan kita menggunakan E tegak lurus kan? Flux sama dengan E tegak lurus dikalikan dengan A. Nah, E tegak lurusnya untuk yang E membentuk sudut terhadap bidang itu adalah E cos theta. Maka ini sama dengan E cos theta dikalikan dengan A. Untuk menghindari kesalahan menghitung, biasanya kalau kita tidak teliti ya, itu A dikalikan dengan theta lalu kamu koskan. Nah, itu kan tidak benar ya. Nah, makanya A-nya kita pindahkan ke depan sehingga menjadi E A cos theta. Jadi asalnya itu dari sini ya. EA cos theta asalnya dari sini. Nah, itu untuk flux listrik ya. Oke. Sekarang kita next lagi. Nah, ini ya. Nah, masuk di dalam keping sejajar ya. Masuk di keping sejajar. Keping sejajar ini dimuati dengan muatan listrik melalui sumber tegangan. Sumber tegangannya, nah seperti ini. Yang ini adalah positif, yang ini negatif. Sehingga keping ini, sebutlah ini adalah keping B, ini keping A gitu ya. Keping B ini ya dihubungkan dengan kutub positif, berarti dia akan bermuatan positif. Maka di sini dihubungkan dengan kutub negatif, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, banyaknya muatan per satu satuan luas itu dinamakan dengan rapat muatan. Rapat muatan ini to, dibacanya to ya. Nah, itu sama saja dengan banyaknya muatan dibagi dengan luas bidangnya pada keping sejajar. Ini adalah bahan dielektrik atau konduktor ya, yang menghantarkan listrik. Nah, tentunya arah kuat medannya itu kan dari positif menuju ke negatif. Maka arah kuat medannya itu akan ke sana. Jadi ingat ini ya, bahwa rapat muatannya sama dengan Q dibagi dengan A, kemudian kuat medannya itu untuk keping sejajar dirumuskan sama dengan TO dibagi dengan epsilon. Kenapa bisa begitu? Nanti kamu bisa turunkan sendiri ya, bisa turunkan sendiri. Coba kamu turunkan ini ya. Dari rumus apa? E-nya itu sama dengan apa? K Q dibagi dengan R kuadrat dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya mendapatkan ini. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Oke. Untuk rapat muatannya to sama dengan Q per A ya, tambah lagi itu rapat muatan. Nah, ini yang kuat medan nih ya, kuat medan pada bola berongga. Nah, untuk kuat medan pada bola berongga itu artinya bola yang ada rongganya. Kalau kalian biasa lihat silinder berongga ya, silinder berongga itu seperti itu yang biasa apa namanya di jalan-jalan itu loh, kalau mau bikin saluran air itu kan ada tebalnya itu betonnya ya. Nah, tapi ini nanti bentuknya bola, ada rongganya di dalam gitu. Nah, di bagian luar daripada bola itu bermuatan. Jadi ini rongganya nih, ini rongganya. Nah, kalau titik-titiknya ada di dalam bola berongga ya, titiknya ada di dalam bola berongga, misalnya titiknya ada di sini ya, dengan titik yang ada di luar itu beda kuat medannya. Nah, untuk di dalam bola berongga, kuat medannya di sini sama dengan 0. E sama dengan 0 di dalam bola berongga ya. Kalau persis di kulit bola berongganya di sini, maka E-nya akan sama dengan apa? K Q dibagi dengan R kuadrat. Untuk yang di sini ya, untuk yang di sini itu lebih besar daripada jari-jari. R-nya itu dari pusat ke sini. Ya, ini adalah R ya. Maka rumusnya kita menggunakan kuat medannya sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Ini jika ada di udara. Kalau misalnya di dalam bahan dielektrik, berarti tinggal kamu kalikan 1 per epsilon R. Itu aja ya. Ini kalau ada di bahan dielektrik. Nah, ini untuk bola berongga. Jadi kalau misalnya kamu mau menggambarkan bola berongga ini seperti ini nih. Ini bola, ya ini masih lingkaran. Kalau bentuk bola biasanya, sekarang bisa melihat ya bentuk bolanya ya. Jadi kalau di dalam sini berarti E-nya sama dengan apa? 0 ya. Kalau di tepi sini maka E-nya sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Kalau di luar bola berongga maka E-nya sama dengan apa? K Q dibagi R kecil kuadrat. R-nya itu adalah jarak dari mana?
dari pusat bola berongga ke titik itu ya. Ini adalah R-nya, seperti itu. Ini untuk kuat medan. Bagaimana dengan potensialnya? Potensial listrik untuk V-nya, ya V di dalam bola berongga sampai di tepi. Jadi kalau untuk R kurang dari atau sama dengan jari-jari bola berongga, maka V-nya itu sama saja dengan K dibagi dengan R. Itu potensialnya. Tetapi jika R-nya lebih besar daripada jari-jari dari bola berongga, maka V-nya sama saja dengan K dibagi dengan R. Ngapalin rumusnya gampang ya. Kalau F itu sama dengan apa? K kuadrat per R kuadrat. Untuk E, Q-nya berkurang 1. Berarti K dibagi dengan R kuadrat. Untuk voltase atau potensial ya itu sama dengan K dibagi dengan R. R-nya yang berkurang. Ya, ngapalinnya jadi lebih mudah. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita membahas tentang energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik. Nah, kita tahu bahwa rumus daripada energi listrik W itu sama dengan apa? W sama dengan apa? Pak Vicky ya. W sama dengan V dikalikan dengan Q. Ya, W itu sama dengan V dikalikan dengan Q. V tadi rumusnya apa? K Q per R. Berarti ini dikalikan dengan Q lagi ya. Nah, sekarang Q-nya ini adalah muatan benda yang bermuatan. Lalu muatan ujinya itu adalah Q0. Jadi ini adalah Q muatannya, lalu yang ini adalah Q0. Maka yang satunya kita sebutlah Q0 gitu. Dari pertama ke sini ya. Nah, besarnya energi potensial di posisi 1 dengan potensial di posisi 2. Maka EP1 itu akan sama dengan apa? K Q0 dikalikan Q, kita bagi dengan R1. Kemudian EP2 itu berarti sama dengan K Q0 dikalikan Q, kita bagi dengan R2. Ya. Nah, R-nya dari mana? Tempat muatan uji ini ke pusat muatan induknya. Jadi ini kita namakan dengan muatan induk, lalu yang di sini kita namakan dengan muatan uji. Belakangmu tidur ya? Iya. Perhatikan ke sini, sakit kamu kah? Kalau sakit pergi di UKS. Ya, jadi tidak mencuri perhatianku gitu loh. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, kamu ingat digerak ya, digerak dinamika. Kalau misalnya ada suatu benda awalnya di sini, kemudian berpindah ke sini. Ya, ada usaha yang dilakukan enggak? Ada perpindahan, berarti ada usaha yang dilakukan? Ada ya. W-nya yang sama saja dengan F dikalikan S juga sama dengan apa? Hubungannya dengan energi kinetik dan energi potensial. W itu sama dengan apa? Delta? Delta apa? EK. Perubahan energi kinetik dengan perubahan energi potensial, kalau misalnya suatu benda berpindah dari posisi 1 ke posisi 2, misalnya posisi 1 ini posisi 2, maka usaha yang dilakukan sama dengan apa? Selain sama dengan delta EK. Sama dengan? Ya, delta EP. Ya, itu ya. Itu usaha yang dilakukan. Nah, demikian juga di sini ya. Untuk usaha yang dilakukan di sini dari posisi 1 menuju ke posisi 2 itu juga sama dengan delta EP. Di mana delta EP itu sama dengan akhir dikurangi awal. EP2 dikurangi EP1. EP2 K0 Q per R2. EP1 K0 Q per R1. K0 Q-nya ini boleh kita keluarkan sehingga dikalikan 1 per R2 dikurangi 1 per R1 ya. Nah, besarnya usaha itu sama dengan minus delta EP di sini ya. Oke. Itu untuk energi potensialnya. Sekarang ini delta V-nya ya sama dengan delta EP dibagi dengan delta Q. Itu dari rumus apa coba? Delta V. Tadi W sama dengan apa? V dikalikan Q kan? Lalu W tadi sama dengan apa? Delta EP kan? Delta EP. Ya, dari sinilah. Untuk mencari V atau delta V, berarti sama dengan apa? Delta P dibagi dengan Q ya. Q-nya adalah Q0, muatan ujinya. Oke, dari situ sih.
Jadi gampang sekali. Ya, nah, atau V-nya ini dirumuskan, kemarin kan kita udah dapat ya kaki per R kan, ya dari situ. Oke, jadi ini sudah ya. Nah, yang 4 gini, misalnya nih ya, kamu cari potensial nih. Set. Ini ada muatan Q1, ini muatan Q2, ini muatan Q3, ini muatan Q4. Lalu kalian diminta untuk mencari potensial di titik P. Udah belum ini itu hari? Belum ya? Ini Q1, Q2, Q3, gambar balik, Q4. Ini muatannya misalnya minus 4 mikrokolom. Ini sama dengan 7 mikrokolom. Lalu ini minus 2 mikrokolom. Yang di sini 5 mikrokolom. Ya, cari V di titik P. V di titik P. Lalu di sini 5 akar 2 cm. Ini juga 5 akar 2 cm. R-nya berarti apa? Ini kan? Ini R-nya kan? Ya, R-nya. Oke, jadi R-nya cara carinya gimana? Pakai Pitagoras, iya ya. R kuadrat sama dengan sisi kuadrat tambah sisi kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 2 sisi kuadrat. Maka R sama dengan akar dari 2 sisi kuadrat. Atau sama dengan sisi dikalikan dengan akar 2. Oh, ini diagonal. Sorry, bukan R, tapi diagonal. Ya, D. Nah, D. Jadi kalau R gimana? Ini D-nya. D pangkat 2. D pangkat 2. D, D. R-nya itu kan dari P ke sini, ke muatan. Berarti R-nya sama dengan apa? Ya, good. Sama dengan D per 2. Ya, ingat ini ya. Digambar ya. Oke, silahkan gambar dulu sebentar. 1 menit saja. Gambar dulu. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi dulu. Ya, nah, di keping sejajar, ini keping sejajar dihubungkan dengan beda potensial V, ya. Jarak antar kedua kepingnya itu adalah D. Jadi keping B ini diberi muatan positif karena terhubung dengan potensial positif. Keping A ini bermuatan negatif karena dihubungkan dengan potensial negatif. Yang positif anoda, yang negatif itu adalah katoda ya. Nah, delta V-nya itu beda potensial antara A dan B itu dirumuskan sama dengan E dikalikan D, di mana E itu adalah kuat medan dan D itu adalah jarak antara dua keping sejajar. Itu untuk beda potensialnya pada keping sejajar ya. Delta V AB sama dengan E dikalikan dengan D. Nah, ini yang tadi ya di dalam bola berongga. Untuk daerah di dalam bola berongga atau R-nya itu kurang daripada R0, maka rumus daripada potensialnya itu sama dengan K per R. Untuk di luar itu sama dengan K per R kecil ya, jaraknya itu titik ke pusat bola berongga. Nah, di dalam ini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya dalam medan listrik. Di mana kekekalan energi mekanik itu kan jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik. Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Di mana EP itu adalah sama dengan Q dikalikan dengan V ini ya. Ingat itu V sama dengan apa? V sama dengan apa? V dikalikan Q kan? Ya, berarti ini Q kali V1, EK tetap sama dengan 1 per 2 MV kuadrat, EP2 berarti Q V2, lalu EK2 berarti 1 per 2 MV2 kuadrat. Jadi tetap berlaku di mana ada energi pasti berlaku hukum kekekalan energi di situ. Nah, ini gambaran dari kapasitor. Kita sudah mau masuk ke bagian akhir dari bab. Masuk di rangkaian kapasitor ini. Sebentar ya. Nah, ini adalah bentuk daripada kapasitor. Satuan dari kapasitor itu adalah farad. Ya, F besar ini farad. Nah, farad kalau dari mikrofarad ke farad itu adalah 10 pangkat min 6. Berikutnya adalah nano. Nano 10 pangkat min 9. Kemudian piko. Piko itu adalah 10 pangkat min 12. Mili itu adalah 10 pangkat min 3 ya. Mili, nano, piko,
Ya, mili, mikro, nano, piko. Kalau yang besar, yang pangkatan positif ada kilo, mega, giga, kemudian apa lagi? Tera. Ya, itu ya. Oke, kita akan masuk di kapasitor. Nah, kapasitas dari kapasitor itu sama saja dengan jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor dibanding dengan beda potensial atau C sama dengan Q per V. Ya, C sama dengan apa? Q per V hafal. Kalau Q berarti sama dengan? Ya, kalau Pak Vicky punya PT. Ya, tetapi temannya Pak Vicky, dia tidak mau bikin PT, tetapi dia bikin CV gitu ya. Oke, ingat ya. Ya, nah, sudah. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas daripada kapasitor. Jadi kapasitas kapasitor dirumuskan sama dengan Q per V atau sama dengan epsilon 0 A per D. Ya, ini rumusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini. Kalau misalnya di udara lalu di dalam bahan sama aja. E-nya sama dengan epsilon R dikalikan epsilon 0. Jadi ER-nya itu sama dengan kapasitas kapasitor dalam bahan dibagi dengan kapasitas di dalam udara. Ya, ER itu adalah permitivitas relatif. Ya, sekarang kita akan masuk ke rangkaian kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dirumuskan sama dengan 1/2 CV kuadrat. Ingat ya. Ibu akan stop share di sini. Kita akan berganti. Kenapa lagi? Oke, ya di rangkaian kapasitor seri dan paralel. Ya. Oke, Bu akan share menggunakan whiteboard aja. Supaya lebih jelas. Boleh lanjut? Ya, ada yang mau ganti ini Bu di depan? Ya, oke. Sudah? Ya. Tadi kapasitas kapasitor dirumuskan sama dengan apa? Q per V. Maka untuk Q sama dengan apa? C kali V. Kalau kita mau cari V berarti sama dengan Q per C. Jangan lupa. Lalu energi tadi sama dengan apa? 1/2 CV kuadrat. Ya, ingat ya. Ini bisa dirubah lagi nanti rumus energi. Sekarang kita mengingat untuk rangkaian apa ini? Hambatan seri. Di rangkaian hambatan seri, arus mengalir dari mana ke mana? Positif menuju ke negatif. Sebut ini R1, R2, ini R3. Nah, besarnya I1, I2, dan I3 bagaimana? Bagaimana besarnya I1, I2, I3? Sama, berarti di sini I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Nah, lalu kalian ingat kembali di SMP, ini ada sebuah kawat. Kawat ini dihubungkan dengan beda potensial V. Ya, misalnya kawat A, B. Arus mengalir dari A ke B, ini adalah arus. Tetapi muatan berpindah dari mana ke mana? Muatan pindahnya dari mana ke mana? Dari B menuju ke A. Dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Karena elektron yang berpindah. Nah, selama selang waktu tertentu, dalam selang waktu T, maka besarnya Q sama dengan apa? Siapa temannya Pak Vicky? Pak Vicky? Siapa temannya? Ada dua loh temannya. Siapa? Fir sama siapa? Fir sama Kit. Iya, jadi Q sama dengan apa? I dikalikan dengan T ya. Ya, nah sekarang kalau ini kita tempatkan di rangkaian kapasitor nih. Ya, ini rangkaian kapasitor. Lambang dari kapasitor itu dua garis sejajar ya. Ini pada potensial V nih. Nah, kalau arus itu mengalir ke sana dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Tetapi muatan itu pindah dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Kalau ini kita sebut C1, ini C2,
Ini kita C3. Nah, Q sama dengan I kali T. I yang mengalir di C1, C2, C3 sama enggak? Sama. Lalu waktu lamanya mengalir di C1, C2, C3 sama enggak? Sama. Berarti Q-nya sama enggak? Sama. Kalau begitu di sini maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 akan sama dengan Q. Nah, yang berbeda di sini apa? Kalau kita mengukur apa? Voltase kan? Ya. Ini V1. Kemudian di sini V2. Yang ini V3. Sama juga di sini. Nah, V1, V2, V3 hubungannya dengan V apa? I-nya sama. Loh, ini udah lewat loh ya. V sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Demikian juga untuk yang di sini nih. Ini V1, V2, ini V3. Ya kan? Nah, rumusnya V di kapasitor sama dengan apa? Q per C. Maka di sini kita tulis Q per C. C-nya kita sebut aja C seri gitu ya. Sama dengan di sini kalau V1 berarti Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3. Maka Q1, Q2, Q3 itu tadi sama dengan apa? Boleh diganti enggak? Boleh. Ibu langsung kasih keluar, bisa enggak? Bisa ya. Maka jadi Q kali apa ini? Yang pakai jepit biru ya kamu. Ya, siapa suruh lihat bukumu gitu ya. Mencuri perhatianku. Ya. Jadi apa sekarang ini? Ya, bingung lah. Jadi apa di sini? 1 per C1. Dengarkan, ini sebetulnya Ibu sedang mengajari kalian menurunkan rumus. Supaya kamu nanti tahu menjelaskan. Sengaja Ibu tanya jawab. Jadi perhatikan caranya Ibu menjelaskan. Kamu dapat guru lain belum tentu akan menjelaskan seperti ini. Ya, oke, jadi ini berikutnya apa? 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Kenapa ini tadi dikasih keluar? Karena Q1, Q2, Q3 sama dengan Q. Oke, jadi ini Q per C seri. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret? Ada apa? Q-nya hilang. Sekarang jadi di sini jadi apa? Ya, 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Atau sama dengan sigma dari 1 per C ke I. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Ya, tergantung ada berapa banyak. Nah, kalau misalnya hanya ada 2 buah kapasitor yang tersusun seri. Tadi kapasitor itu satuannya apa? Satuannya apa? Farad. Ya, ini C1, C2. Lalu kita ingin mengganti dengan sebuah kapasitor C seri atau kita sebut aja sebagai C12 gitu ya. C12. Kita kan harus cari satu pernya kan? Sama dengan apa? 1 per C1 ditambah 1 per nah, disamakan menyebut jadi per C1 kali C2. Yang di atas jadi C2 ditambah dengan C1. Ini 1 per C12. Kalau dibalik C12 per 1 berarti sama dengan C1 kali C2 dibagi dengan, boleh enggak tukar tempat? Boleh ya, maka ini C1 ditambah dengan C2. Nah, rumus ini hanya bisa dipakai jika ada 2 buah kapasitor yang tersusun seri. Kalau lebih dari 2 enggak bisa. Sekarang misalnya Ibu kasih angka di sini sama dengan 5 mikrofarad dengan di sini adalah 20 mikrofarad. Maka C12-nya sama dengan berapa? Hitung cepat. 4 mikrofarad. Oke ya, jadi cepat ya. Kalau 3 dengan 6, 2 mikrofarad ya. Sekarang kita ke rangkaian berikutnya yaitu yang tersusun secara paralel.
Kalau di rangkaian hambatan secara paralel itu tetap berlaku hukum Kirchhoff 1 ya, di mana apa? Arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan apa? Jumlah arus yang keluar dari titik percabangan sama nih. Kesini adalah I yang masuk. Ini berarti adalah I yang keluar, I1, I2 dengan I3. Yang kesini adalah Q. Berarti yang kesini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Kalau di rangkaian hambatan, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, maka di rangkaian kapasitor, Q sama dengan apa? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Tadi rumus Q sama dengan apa? Q sama dengan apa tadi? C kan sama dengan Q per V. Berarti Q sama dengan C kali V. Kalau gitu boleh dong di sini tulis jadi C dikalikan dengan V ya. Maka sama dengan C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah C3, V3. Oke. Nah sekarang potensialnya kalau di hambatan paralel V1, V2, V3 dibanding dengan V sama atau berbeda? Ini kalau kita ukur di sini V-nya. V1. Lalu di sini adalah V2. Lalu di sini adalah V3. Sama enggak? Sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Ini boleh kita ganti V1, V2, V3? Boleh. Boleh dikasih keluar? Boleh. Maka jadi di sini V dikalikan dengan C1 tambah C2 tambah C3. Ini kita tulis jadi C paralel gitu ya, V. Lalu apa yang bisa hilang? V-nya bisa dicoret. Maka C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Atau C paralel sama dengan sigma daripada C ke I, mulai I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya. Nah, habis. Ingat ya, rumusnya energi tadi apa? B untuk kapasitor sama dengan 1 per 2 CV kuadrat. V-nya boleh kita ganti dengan Q per C. Boleh. 1 per 2 C dikalikan Q kuadrat per C kuadrat. Berarti sama dengan apa nih? Ini boleh hilang ya. Maka 1 per 2 Q kuadrat dibagi dengan C. Lalu kalau kita mau ubah C-nya di sini, berarti sama saja dengan 1 per 2 Q per C ya. Dikalikan V, Q per V, bukan Q per C. Q per V gitu ya. Dikalikan V kuadrat. V-nya boleh hilang? Berarti sama dengan apa? 1 per 2 Q V. Jadi rumus W ada 1. Kamu boleh pakai ini juga. 2. Atau W sama dengan 1 per 2 Q V. Terserah yang mana. Oke? Latihannya sekarang. Ya. Oh, 1 kapasitor. 1 kapasitor. 2 kapasitor. 2 kapasitor. Oke. Tambahin lagi 1. Cukup? Oh. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, di sini V. Pertanyaannya gampang. Kira-kira apa coba? W pada masing-masing C. Ya, oke. Sekarang kita hitung sama-sama nih. Hitung sama-sama ya. Sekarang kalau misalnya di sini sama dengan 8 mikrofarad, 12 mikrofarad. 8, 12 paralel. Sama dengan berapa? 20 mikrofarad. Lalu di sini berarti Ibu kasih 5 mikrofarad. 20 dengan 5. 20 dengan 5 berapa? 4 mikrofarad. Oke. Di sini Ibu kasih angka 3 mikrofarad dengan 6 mikrofarad. Berarti berapa? 2.
Lalu tadi 4 dan 2. 6. 6, lalu di sini Ibu kasih angka 12 mikrofarad. Berarti dibuat per 12 kan? 1. 6 kalau dibuat per 12 jadi berapa? 2 per 12. 1 tambah 2? 3. Kalau gini di sini berarti kita bikin 4 mikrofarad. 4 kalau per 12 berarti jadi 3 kan? 3 tambah 3? 6. 6 dibagi 12? 1 per 2. Berarti C-nya total sama dengan 2. Oke. V-nya berapa? Ya terserah, 2 kan gampang dikalikan. 50 volt gitu ya. Udah 1 ya terlalu sedikit. 50 volt. Jadi energi muatan totalnya kan gampang. Ya. Q-nya kan 2 dikali 50 berapa? Yo, gitu ya. Oke. Nanti dalam bentuk tabel ya. Jadi nomor C, ini penyelesaiannya. Kemudian Q, lalu V, baru V. Ya. Tabelnya seperti ini. V itu energi. Jadi V-nya terserah. Kamu mau menggunakan 1 per 2 CV kuadrat boleh, 1 per 2 QV boleh. Ya, terserah. Up to you lah. Ya. Apa sayang? Yang ini folio. Ya, ini folio. Oke. Nah, titiknya ini Ibu kasih nama ya. Ini titik A, titik B. Kemudian ini adalah titik C, lalu ini titik D. Nih, Ibu kasih tahu nih. Untuk Q1 itu sama dengan Q7 sama dengan Q total. Lalu VAB-nya berarti sama dengan Q total dikalikan dengan CAB. CAB berarti C paralel 2. Ya. Kemudian habis itu untuk cari Q2 berarti sama dengan VAB yang di atas RS1 ya. Berarti dikalikan dengan RS1. Nanti untuk Q5 sama dengan Q6 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan RS2. Ini kamu ganti jadi RS2 ya. Nah, sekarang berikutnya berarti kamu cari VCD. VCD berarti nanti sama saja dengan Q2 dibagi dengan RCD. Kok R? CD, jangan CD deh. Nanti kacau ini. Apa? EF ya. EF. Supaya tidak C. Nanti bingung. C huruf dengan C kapasitas. EF ya. Oke. Berarti Q2 dibagi dengan CEF. Nah, setelah dapat itu, berarti kamu bisa cari Q3, itu berarti sama dengan VEF dikalikan dengan C3. Kemudian Q4 berarti sama dengan VEF dikalikan dengan C4. Ya udah dapat semuanya. V-nya bisa dapat V3 sama dengan V4 sama dengan VEF. Ya, oke. Silahkan dikerjakan. Satu lagi yang tadi Ibu terlupa. Yang ini loh. Ya, yang kolom. Bukan yang rumus, Ibu kasih angkanya. Jangan mati. Nanti setengah mati bawa turunnya ke lantai 1. Liftnya nggak jalan. Ya, L-nya ini Ibu kasih 80 cm. Sudutnya Ibu kasih 74 derajat. Kemudian Q-nya Ibu kasih 20 mikrokolom. Yang dicari masanya sama dengan berapa? Nah, ini di buku. Ya, sudutnya di sini alfa. Oke, ini alfa. Alfa sama dengan apa? Berapa derajat? Coba. Yang jelas pertama sekali ini ya, untuk cari sigma apa? Pertama Fx sama dengan 0. Berarti Tx dikurangi dengan F kolom sama dengan 0. Maka Tx sama dengan F kolom. Tx itu sama dengan T cos alfa sama dengan F kolom. Jadi T sama dengan apa? F kolom dibagi dengan cos alfa. Berikutnya kamu masuk di, ini harus ditulis loh ya. Sigma Fy sama dengan 0. Ty dikurangi dengan Mg sama dengan 0. Maka Ty sama dengan Mg. Berarti M sama dengan apa? Loh.
TY dibagi G. TY itu apa? T sin alfa dibagi G. T-nya sama dengan apa? Halo? F kolom dibagi dengan cos alfa dikalikan sin alfa dibagi dengan G. Sin per cos jadi apa? Tangan. Berarti M sama dengan F kolom tangan alfa dibagi G. F kolom sama dengan apa? K kuadrat per R kuadrat dikalikan tangan alfa dibagi dengan G. Nah, dari rumus ini M tadi sama dengan apa? K kuadrat tangan alfa dibagi R kuadrat G. Kalau kita mau cari Q, ayo, sama dengan apa? MR kuadrat G, MR kuadrat G dibagi K tangan alfa cabut akar. R-nya boleh keluar ya. R akar MG per K tangan alfa. Kalau kita cari R, halo, cari R. Berarti apa? K kuadrat tangan alfa dibagi dengan MG ya? Ya atau iya? MG. Q-nya boleh keluarin cabut akar kan? Maka R sama dengan Q dikalikan K tangan alfa dibagi dengan MG. Ini rumus-rumus cepat kalian bisa gunakan kalau apa? Soalnya adalah soal pilihan ganda. Jadi untuk kerjakan ini penurunan rumusnya harus ditulis. Tidak boleh tidak ditulis. Jangan langsung pakai rumus langsung. Nanti kalau ujian mid semester boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Silakan. Sampai di sini dulu. Habis kita punya materi bab 2. Ya. Bu, berarti tugasnya ini yang tadi, Bu. Iya, 2. Yang PR-nya 1, Ji. Kan 1 nomor. Bisa masih ada waktu sekarang. Loh, PR